Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Peradaban Indonesia yang ada di bawah naungan Yayasan Hikmah Peradaban Institute, yang pada kali ini saya ingin berbincang-bincang tentang filosofi berkunjung ke rumah Allah ya, Baitullah, baik itu haji maupun umrah. Dan saya ucapkan selamat datang tamu saya, Pak Jatmika. Beliau adalah teman, sahabat, dan juga sekaligus tetangga ya, yang kalau tidak salah itu beliau ya di samping sebagai pegawai di salah satu instansi pemerintah, secara akademisi patut kita acungkan jempol ya, karena beliau selesai dari kampus apa Pak? Massey University New Zealand. New Zealand ya. Apa namanya Pak? Massey. Massey University. Untuk kajian ininya? Mengambil dua topik riset. Yang pertama adalah structural biology, lebih biokimia, dan yang kedua untuk bidang science education, pendidikan sains. Sains. Berarti dua kajian ya? Ya, dua riset. Dua riset ya, sangat luar biasa ya. Makanya sudah lama saya ingin mengharapkan kehadiran beliau gitu kan. Cuman uniknya memang alhamdulillah berkenan untuk berbincang-bincang tentang, mungkin agak sedikit spesifik. Arti spesifik itu saya ingin mengkajinya dalam perspektif kajian tasawuf atau sufi, dan juga kajian filosofi, tapi juga dalam perspektif beberapa aspek ya. Orang kan selama ini kalau berkunjung ke Baitullah ya, entah itu haji atau umroh itu ya seperti tadi yang sempat kita buka obrolannya, orang hanya melihatnya itu ya sebagai satu bentuk ritual kan, bentuk ritual, bentuk spiritual, pengalaman spiritual, bahwa itu adalah kewajiban dari seorang muslim yang memang sudah mampu dan sudah memenuhi kriteria-kriterianya, maka berangkatlah saudara-saudara kita itu untuk berangkat haji, atau mungkin yang secara sunnah umroh ya. Mungkin kita tidak membahas tentang detailnya rukun-rukun atau syarat-syarat sahnya haji atau umroh, tetapi sedikit ingin mengulas apa sih dibalik ibadah itu gitu, ya kan, haji atau umroh. Nah tentunya Pak Jatmika juga yang pastinya punya pengalaman setidaknya saat umroh ya. Kalau haji mudah-mudahan nanti insya Allah ya. Insya Allah. Itu pertama sekali saya mungkin sedikit berbagi pengalaman. Siapapun manusianya atau siapapun orangnya itu saat sampai ke kota Mekah, lalu kemudian masuk ke area Ka'bah itu, mungkin Bapak juga pernah merasakan ya, bagaimana perasaan yang ada di hati, di dada, di jiwa kita masing-masing, di benak kita, bahkan mungkin di benak kepala ya. Orang tidak akan sanggup mampu menahan air mata ya. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, saya terkadang itu balik bertanya gitu, kalau orang mereka yang ada apa ya di luar sana, maksudnya di luar Islam ya, kan mereka sering mempertanyakan gitu, kenapa itu dibela-belain ya melaksanakan ibadah itu sampai berdesak-desakan ya kan, muter kan, dan yang diputeri pun cuma bangunan kota kubus itu kan, bangunan yang kalaupun kita diberi kesempatan untuk masuk ke dalamnya, kan tidak ada sesuatu yang amazing gitu ya, tidak ada hal yang wow gitu kan, karena memang nyatanya kan begitu.
Nah lalu kemudian kok bisa gitu orang-orang Islam itu khususnya ketika melaksanakan tawaf, kemudian umroh, kemudian mencium hajar aswad, melafazkan talbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik syarika laka labbaik, kan dilakukan secara sadar, dia tidak terhipnotis ya. Kalau orang yang mungkin melihat secara sepintas, jangan-jangan itu kan karena faktor emosional, ya kan, atau ya ada rada-rada mungkin terhipno ya, terperangah gitu, terkagum-kagum. Tapi nyatanya kan yang berangkat ke sana juga, maaf ya, bukan orang-orang awam saja, tapi banyak juga orang-orang yang terpelajar kan, orang-orang yang memang secara emosional, secara psikologi, secara kejiwaan itu sangat-sangat stabil gitu. Toh juga tetap merasakan kan fenomenanya seperti itu. Ya mungkin itu sebagai prolog ini. Nanti kita akan mengulik hal-hal yang sekelumit saja yang saya dapatkan dari karyanya Ibnu Arabi ini saya pajang ini, Futuhat Makkiyah, sama ini kan Fususul Hikam ini, yang memang selama ini para akademisi, para sarjana, para ilmuwan, ya, para ulama yang dijadikan rujukan ya ini gitu kan. Ya di selain itu juga ada kitab-kitab yang lain. Nah, mungkin sedikit sebagai pembuka, kalau Pak Jatnika pengalaman spiritualnya saat umroh itu bagaimana itu? Ya baik, makasih Pak Ramdan. Umroh yang pertama saya, alhamdulillah itu saat saya 1 bulan sebelum saya studi ke New Zealand, dan itu merupakan sebuah janji saya ya, apabila saya diterima kuliah di luar negeri, saya ingin ke Baitullah dulu itu sebelum saya menghabiskan waktu untuk studi. Dan atas izin Allah, alhamdulillah di 2011 saya berangkat sendiri ke sana, dan itu pengalaman pertama buat saya dengan berbekal ilmu yang sedikit gitu ya, tetapi memang merasakan pengalaman emosional dan spiritual yang luar biasa ya. Bagaimana misalnya seperti yang tadi Pak Ramdan sampaikan, saya melihat Ka'bah yang pertama kali ya, Masjidil Haram, yang selama ini kita dari kecil sholat menghadap Ka'bah, dan ternyata ini gitu, luar biasa itu. Dan terbesit dalam pikiran saya bagaimana Rasulullah dulu tumbuh besar di lingkungan Mekah beserta sahabatnya, keluarganya, sampai beliau hijrah ke Madinah, dan kemudian juga waktu itu mendapatkan kesempatan untuk ke Madinah melihat Masjid Nabawi. Kemudian pengalaman yang kedua tahun 2021 saat COVID. Saat COVID ya, tepatnya seminggu sebelum lockdown di seluruh dunia ya. Itu saya mungkin rombongan umroh yang terakhir yang bisa berangkat, dan alhamdulillah saya bisa berangkat dengan kedua orang tua saya, diajak oleh keluarga besar dari ayah. Ya, itu mungkin dua pengalaman umroh saya, dan tentunya saya berharap bisa menyempurnakan rukun Islam dengan haji yang Islam yang kelima, mudah-mudahan suatu saat nanti. Insya Allah. Nah ya, dari pengalaman itu memang kebanyakan orang itu pastinya berbeda-beda ya. Ya. Ada beberapa informasi atau data ya, atau dalil yang sempat saya telusuri itu, satu hal yang menarik itu adalah penjelasan atau syarah ya, atau keterangan yang disampaikan oleh seorang Ibnu Arabi.
Nah, ini menarik mungkin untuk para netizen, para teman-teman ya, para pemirsa itu alangkah baiknya juga untuk kita menelisik secara kajian sufi ya, sufistik itu, tasawuf. Dalam arti pengertiannya bahwa sufi itu tidak bermakna orang yang menyendiri, kemudian orang yang lari dari hiruk pikuk ke urusan duniawi materi ya, tetapi ada juga pemahaman pengertian bahwa kajian sufi tasawuf itu juga bisa kok dilakukan, dipraktekkan dalam dunia kemodernan. Nah, ada contoh yang menarik mungkin teman-teman, tasawuf modern itu seperti yang dilakukan oleh Buya Hamka ya. Dan sebelum Buya Hamka pun juga banyak ulama-ulama, akademisi, baik itu yang ada di Timur Tengah maupun di dunia Barat ya. Mereka melakukan kok, mereka mempraktekkan gitu. Bahwasanya praktek-praktek ibadah yang lebih khusyuk, itulah mungkin ya kurang lebih yang dimaksud dengan praktek-praktek ibadah tasawuf atau sufi. Dan itu semata-mata adalah implementasi dari ajaran-ajaran Rasul kan. Maka dalam peradaban Islam itu memang ada beberapa disiplin ilmu atau beberapa kajian yang memang lahir berkat munculnya Islam. Jadi kalau dahulu itu sebelum datangnya Islam, sebelum munculnya Islam itu memang ada apa semacam praktek-praktek ritual spiritual yang mengandalkan bagaimana mengharmonisasikan jiwa kan, mengharmonisasikan psikis hati ya, atau mungkin kalau sekarang itu dikenal dengan yoga, kemudian dengan apa sih, bersemedi, atau mungkin dengan istilah-istilah yang lain lah ya, itu memang ada. Tapi kan kalau dalam kajian tasawuf itu tidak lain dan tidak bukan adalah implementasi dari praktek-praktek yang memang Rasul ajarkan gitu. Nah, yang lebih konkret itu saat masuk bulan Ramadan ya, sebenarnya. Ya, bulan Ramadan, bulan puasa itu dari mulai sahur sampai ketemu iftar ya, buka puasa, kan sebenarnya itu syarat dengan makna-makna kajian tasawuf sufi. Lebih mendekatkan diri pada bagaimana ruh itu yang dititik beratkan, bukan fisik ya kan, bukan jasad. Maka tidak makan, tidak minum, lalu kemudian yang diperbanyak juga adalah bentuk-bentuk amal soleh, menolong, membaca Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak intensitas ibadah. Dan itulah memang asupan dari ruh kan, jiwa. Jadi semakin ditekan kebutuhan hayawani, semakin ditekan kebutuhan hewani, fisik, maka semakin tinggi kan nilai-nilai rohani, nilai spiritual, nilai kejiwaan. Dan itu ada dalam sepanjang 1 bulan penuh, bulan suci Ramadan. Itu yang mungkin seringkali kurang menyadari ya, kita-kita ya, atau masyarakat secara umum. Karena memang melihatnya masih dalam perspektif materi ya, materialisme, duniawi. Jadi sepanjang mata kita memandang, mungkin dari kecil sampai dewasa bahkan sampai tua ya, begitu bangun tidur, bangun pagi, bagaimana kita mencari nafkah, pergi ke tempat pekerjaan kan, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan materi. Untuk apa? Untuk makan, materi. Untuk beli kebutuhan, perabotan rumah tangga, materi. Semuanya materi-materi. Sehingga memang ya wajar ya, bahwa akhirnya lingkup pemikiran kita itu terbawa dengan sendirinya, semuanya materi, dan materi. Nah, padahal dalam Islam itu kan banyak sekali ayat ataupun hadis yang menekankan bahwa hal yang paling abadi, yang kekal itu nanti adalah ruh, ya kan? Jiwa. Sampai saya masih terngiang ya, bahwa
kenapa manusia itu harus meninggal? Tidak harus berumur panjang sampai 100 tahun, 1000 tahun. Ya memang Adam dan keturunannya hidup di dunia ini kan hanya sementara, bukan penduduk asli. Kan itu kan. Kenapa? Ya kita itu aslinya adalah penduduk surga sana, akhirat. Adam diturunkan ke dunia itu memang sementara, dan kita semuanya anak cucunya juga sementara. Nah itu yang sedikit refleksi. Nah beralih ke yang tadi ya, saat ibadah haji ataupun umroh. Kalau Ibnu Arabi itu kan memandangnya unik ya, dari ilmu hakikat. Ketika memandang Ka'bah, iya secara psikis, secara kejiwaan manusia pasti siapapun orangnya tadi yang diceritakan oleh Pak Jatnika atau pengalaman saya dan mungkin teman-teman yang lainnya juga begitu, terperangah, takjub. Tapi di balik itu kan apa sih yang ada di balik bangunan Ka'bah itu? Ya. Nah kalau Ibnu Arabi memandangnya bahwa bangunan Ka'bah itu hanya berbentuk bangunan batu bata segi 4, lalu ditutupi sama kain kiswah kan yang berwarna hitam. Kalaupun kita masuk ke dalamnya seperti tadi kita singgung ya, nggak ada hal-hal yang istimewa. Justru yang istimewa ada di pojok kan, yaitu Hajar Aswad. Bahwa Hajar Aswad itu kemudian disunahkan, dianjurkan untuk menciumnya, dan itu disabdakan oleh Rasul sebagai batu yang diturunkan dari surga kan. Sekian ratus tahun secara perlahan mulai terungkap. Dalam hadis ada ini di Futuhat Makkiyah, tadi sempat saya cek itu ada. Begitu pertama turun itu warnanya putih bening, itu Hajar Aswad. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan semakin banyaknya dosa-dosa manusia yang dilakukan, semakin gelap dan menghitam. Yaitu ungkapan dari hadis ya, hadis Rasul. Mungkin nanti di kemudian hari akan bisa dimaknai secara aspek keilmuan tertentu ya, sehingga bisa mengungkap apa sih dibalik makna tersebut. Nah kembali ke yang Ibnu Arabi itu, bahwa manusia itu sangatlah lemah kan, tidak mampu dia untuk memandang wajahnya Allah, tidak akan sanggup dia untuk menatap zat Allah itu seperti apa, sehingga memang dilihatkan, dipertunjukkan, diberikan tanda kan, ini loh ya kan, dalam bentuk bangunan Ka'bah, dan ini Hajar Aswadnya, batunya yang sekarang menghitam itu ternyata kan setelah difoto sekian ratus sekian ribu piksel itu ternyata berbentuk seperti batu-batu zamrud ya, yang sangat indah. Kalau saya mau analogikakan sederhana, batunya saja seperti itu di surga nanti itu. Bagaimana dengan isi surga nanti kelak di sana? Kan seperti itu kan. Nah kembali ke bangunan Ka'bah yang akhirnya kan menjadi pusat ya, sentral, di mana semua umat Islam itu kalau mau beribadah menghadap Allah Tuhannya ya ke arah Ka'bah. Hampir sama misalnya setiap orang ditanya di mana Allah, di mana kekuasaan Allah, hampir semua manusia menunjukkan ke atas kan. Tapi kan bukan berarti di atas sana itu adalah arsy atau singgasananya Allah. Allah itu ada di mana-mana. Tapi kan itu sebagai bentuk ketidakmampuan manusia untuk menunjuk arah atau Allah, zat Allah ada di mana. Atas itu sesuatu yang tinggi, mulia. Hanya itu yang bisa sanggup manusia mampu melakukannya. Nah, saya lihat itu Ibnu Arabi menjelaskan dalam Futuhat Makkiyah itu atau dalam kajian tasawufnya itu sebagai bentuk ketidakmampuan manusia, sehingga begitu mencium Hajar Aswad dan melakukan tawaf,
Dia hanya sanggup menyapa saja, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kan seperti itu. Dia hanya mengucap dan melambaikan saja, karena memang tidak mampu manusia itu, dan tidak akan sanggup untuk bisa bertatapan dengan wajah Allah. Sebagai ilustrasi misalnya pada zaman Nabi Musa kan, Nabi Musa itu diminta oleh umatnya itu, kaum Bani Israel itu, untuk bertemu dengan Allah kan, untuk menyampaikan permohonannya kan, untuk bercakap-cakap kan, maka disebut sebagai kalim kan, wa kallamallahu Musa taklima kan, yang berbicara. Itu pun tidak sanggup, sampai Allah menyampaikan firman-Nya, hai Musa, kamu tidak akan sanggup untuk menatap wajah diriku gitu kan. Jangankan kamu manusia, gunung pun itu akan hancur luluh lantah, melumat begitu saja gitu kan. Maka hanya dalam bentuk suara saja kan. Itu terjadi di Gurun Sinai. Nah, sedikit pengalaman ya. Dulu waktu saya mahasiswa tingkat akhir itu, musim dingin, puncaknya itu bulan Desember, mau masuk bulan Januari. Itu naik ke Gunung San Catherine ya, di Bukit Sinai itu. Kurang lebih makan waktu sekian jam lah ya. Kita naik itu dari bawah sekitar jam 10 malam, sampai sana itu subuh, menjelang matahari terbit. Itu musim dingin saja. Kita bawa perbekalan itu dari botol-botol air aqua itu, ya kan, digendong sampai di atas itu beku Pak. Jadi batu es nggak bisa diminum. Jadi memang sudah minus kan derajat. Jadi kita pakai baju rangkap itu, kaos, kemudian jaket biasa, jaket kulit minimal 3 lapis. Itu pun nggak bisa banyak bergerak. Itu pengalaman ya. Lalu bagaimana dulu zamannya Nabi Musa? Itu musim dingin seperti itu ekstrimnya. Lalu bagaimana musim panas? Saat kemarau panjang itu, yang memang hanya berisi hamparan padang pasir semua. Nah, itu sedikit ilustrasi ya. Jadi memang sangat-sangat luar biasa. Nah, mungkin kalau pengalaman Pak Jatnika, barangkali ada teman-teman yang dulu kuliah bareng dengan orang-orang bule, orang barat, melihatnya seperti apa itu kalau bentuk spiritual seperti itu. Barangkali bisa berbagi. Ya, memang seperti kita tahu, bukan hanya umat Islam yang namanya pilgrim atau perjalanan suci gitu ya. Di umat Nasrani pun mereka ada yang pergi ke Palestina ya, yang mereka anggap tempat kelahiran Nabi Isa. Dan mereka melakukan perjalanan sesuai dengan keyakinannya seperti itu. Namun kalau saya melihat makna di balik setiap perjalanan atau rukun dari apa yang sebagaimana kita lakukan sebagai umat Islam dalam perjalanan umroh apalagi haji, itu kan tidak lepas dari makna-makna filosofis yang sangat mendalam. Bagaimana misalnya ketika kita mulai melakukan tawaf ya, sebagai bentuk dari, kalau kita mengenal ilmu sains, bagaimana itu yang namanya elektron ya, berputar mengelilingi intinya atau proton dan neutron. Demikian juga dengan alam semesta, bagaimana planet berputar mengelilingi pusatnya. Demikian juga galaksi, bagaimana bintang-bintang mengitari pusat galaksi.
bulan juga seperti itu mengelilingi planet, dan dia juga sekaligus mengelilingi tata surya misalnya. Demikian juga dengan manusia, Allah buat sebuah perumpamaan bagaimana tunduk patuh ya, yang hakikatnya untuk menyembah Allah, melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebagai bentuk kepatuhan. Kemudian yang kedua, ketika melakukan sa'i dari di Bukit Safa Marwah. Safa ke Marwah, itu adalah sebagai bentuk ikhtiar ya, bagaimana sebagai manusia untuk senantiasa berjuang. Kalau bagaimana Siti Hajar itu mencari air minum untuk putranya Ismail alaihissalam, dan manusia juga senantiasa melakukan ikhtiar, baik itu mencari nafkah, ilmu, termasuk kepatuhan ya, untuk makin mengenal Allah. Karena ternyata ketika kita berjuang sebagaimana demikian kerasnya, ternyata air itu tersedia tidak jauh gitu dari posisi Ismail. Dan seringkali juga kita dalam kehidupan seperti itu, ketika kita lelah menghabiskan waktu dan tenaga, tapi ternyata seringkali di luar praduga kita demikian mudah. Dalam kondisi tertentu Allah menyediakan rezeki yang bisa datang sendiri gitu dari jalan yang tidak disangka-sangka. Demikian pula ketika melakukan proses tahallul ya, itu kayak reborn gitu kan. Bukan hanya mobil saja yang reborn, tapi juga manusia seperti dilahirkan kembali dengan memotong rambut. Artinya sebagai ikrar bahwa kita ingin hidup lebih baik daripada sebelumnya. Dan saya kira mungkin seperti itu Pak Ramdan. Kita sangat beruntung dilahirkan sebagai muslim, begitu mendalam makna dibalik setiap yang dilakukan di dalam rangkaian ibadah umroh dan haji gitu kan. Ya, saya sendiri tentu sebagai umat muslim mengharap bisa pergi haji seperti tadi disampaikan, karena di situ di umroh kan belum ada wukuf di Arafah ya, bagaimana kita merasa lebih dekat lagi dengan Allah di padang Arafah itu sebagai analogi dari padang mahsyar mungkin ya, seperti itu. Dan juga jumroh yang mana kita selalu senantiasa berusaha untuk menjauhkan diri dari mengusir setan dan godaan yang senantiasa mendekati kita. Sementara itu Pak Ramdan. Iya, menarik ya tadi yang disampaikan oleh Bapak itu kan seperti bentuk tawaf, kemudian sa'i, yang pada hakikatnya ternyata itu kan sebagai bentuk ikhtiar secara zahir lahiriah, bahwa itu memang harus dilakukan oleh setiap manusia. Itulah sunatullah itu, bahwa suatu hasil, bahwa suatu rezeki itu tidak bisa didapat begitu saja. Allah itu memerintahkan manusianya itu ya berusaha gitu, ya kan? Melangkahkan kaki, bergerak badannya, pergilah ke sana kemari gitu kan. Walaupun sebenarnya jangankan manusia, binatang, hewan ataupun cacing yang ada di dalam tanah, rezekinya itu sudah ditakar oleh Allah kan. Gak ada yang namanya binatang, tumbuhan, makanan yang sampai kelaparan misalnya kan, karena memang kan sudah ditakar dan sudah dibagi-bagi. Hanya saja secara syariat, itu kembali lagi ya, secara syariat itu hukumnya bahwa begini loh, kalian wahai manusia, kalau ingin mendapatkan rezeki ya harus berusaha. Walaupun sebenarnya ya nanti akan datang juga rezeki itu, bahkan mungkin ada di sebelah kalian gitu kan, atau di dekat Anda, ya kan. Tetapi kan masalahnya secara syariat itu harus diusahakan gitu kan. Nah itu
Nah, kembali lagi, saya melihatnya itu gini Pak, untuk menghadirkan ruh, jiwa, hati manusia dalam kehidupan sehari-hari itu, yang menurut hemat saya itu selama ini, atau mungkin sebagian manusia modern itu cenderung abai, cenderung tidak peduli bahwasanya itu cita-cita, bahwasanya itu kerja keras, bahwasanya hal-hal yang sifatnya kebendaan harus dikejar, harus dicari semaksimal mungkin gitu. Tetapi dengan bersusah payahnya dan meyakini betul bahwa usaha fisik itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang diinginkan, tidak salah, tidak keliru, betul kan? Tetapi juga jangan sampai menafikan kan, zat yang maha kuasa, zat yang maha luar biasa itu juga sebenarnya dengan kekuatan doa dan dengan kekuatan mendekatkan diri pada satu zat yang maha kuasa pun benar adanya. Ada satu ilustrasi yang menarik Pak, saat Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i kan, suatu hari Imam Syafi'i itu diundang oleh seorang orang yang kaya. Dia punya perkebunan kurma yang luas. Nah, tibalah masa panennya. Maka Imam Syafi'i muda itu diundang untuk membantu memanen kebunnya itu. Nah, setelah selesai dikasihlah imbalannya 2 karung kurma, ya kan, besar. Dan dia bawalah pulang, dan saat pulang itu dia sengaja mampir ke rumah gurunya Imam Malik, dan diberikanlah 1 karung itu ke Imam Malik gurunya sebagai hadiah dia. Sambil berucap, "Wahai guruku Imam Malik," kurang lebih seperti itu ya bahasa imajinernya. Orang yang bekerja dan berusaha keras, inilah pasti akan menghasilkan. Seperti yang baru saja saya lakukan, dengan membantu menolong orang dan bekerja mengerjakan panen yang besar itu, saya dapat imbalan ini, ya kan, 2 karung kurma, dan 1 untuk Anda wahai guruku. Lalu kemudian gurunya itu Imam Malik menjawabnya dengan lugas ya, "Wahai muridku Imam Syafi'i, demikian juga dengan saya. Jadi walaupun tidak sampai bekerja keras banting tulang seharian, tapi saya tetap mendekatkan diri pada zat Allah, hanya dapat juga rezeki." Nah, seperti apa rezeki? Ya ini, saya dapat rezeki min haitsu la yahtasib, ya kan, dengan tak diduga-duga. Nah, itulah secara qadarullah. Orang yang berusaha keras juga mendapatkan hasilnya, dan orang yang juga sangat mendekatkan diri pada zat Allah dengan doanya, dengan ibadahnya, dengan kedekatannya itu, dan menghadirkan jiwanya, hatinya sepenuhnya, akan juga diberikan bagiannya. Nah, itu yang menarik Pak. Jadi seringkali saya melihat itu bahwa manusia modern sekarang itu cenderung hanya menghadirkan akal saja kan, bahwa rumus akal itu pekerjaan yang sungguh-sungguh dilakukan secara terus-menerus sama dengan sukses, kan seperti itu kan ya. Tetapi ilmu logika atau ilmu akal itu cenderung menafikan orang yang tidak sungguh-sungguh, orang yang tidak bekerja keras, tapi dia ibadahnya tekun dan memang benar-benar menghadirkan hatinya, jiwanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
cenderung mengabaikan kan, itu sih. Walaupun dalam perspektif tertentu, iya memang itu kan memberikan kemalasan dan sebagainya, harus bekerja keras. Tapi bukan berarti orang-orang yang menempuh dengan jalan spiritual yang sangat tinggi itu adalah sesuatu yang salah. Karena ternyata kenyataannya begini, Pak. Orang yang mengandalkan akal logika atau ilmu pengetahuan sekalipun, itu kan memiliki batasan-batasan. Semuanya sangat terbatas. Sampai teori atau ilmu pengetahuan, rumus-rumus, dari satu masa ke masa lain kan ada batasnya. Tetapi kalau untuk hal yang sifatnya spiritual, hal yang sifatnya kejiwaan, hal-hal yang sifatnya keakhiratan, itu nggak ada batasnya, Pak. Itu sangat luas sekali lautan di luar nalar manusia. Ya mungkin hampir sama juga sih dengan batasan orang yang mengidentifikasi bahwa akal itu adalah lautan ilmu pengetahuan yang tak terbatas kan. Dengan mengandalkan akal logika itu semuanya akan tercapai gitu kan, akan terenggut semuanya. Tapi sebaliknya juga, dengan hati jiwa yang mampu bisa membuka hijab ya kan, membuka tirai, bisa membuka apa sih hakikat di balik hati ini. Mungkin yang sederhananya kalau saya dapatkan dari guru-guru saya adalah tabir mimpi kan. Setiap diri kita kan terkadang mimpi kan dalam tidurnya. Apa yang ada di balik mimpi itu adalah kehidupan yang sangat luas, yang sangat tidak terbatas. Nah mungkin itu ya, orang tasawuf itu mendefinisikan bahwa ilmu hal-hal yang sifatnya non logika atau yang sifatnya spiritual, menghadirkan hati jiwa itu lebih sangat tak terbatas hingganya. Nah itu yang mungkin selama ini kita sulit ya. Kenapa sulit? Karena terlalu banyak tirai-tirai penutup, hijab-hijabnya itu. Dari mulai bangun tidur sampai kita mau nutup mata tidur pun, yang ada di benak kepala kita adalah bagaimana mempertahankan hidup, bagaimana memenuhi kebutuhan fisik, bagaimana untuk mendapatkan gaji, keuntungan, properti, bahkan kalau perlu properti itu sekian kali lipat sampai anak cucu cicitnya itu bisa menikmatinya. Kalau perlu umurnya 100 tahun, 200 tahun, atau 1000 tahun kan. Itu maunya manusia. Maka kalau dalam kajian-kajian tasawuf itu ternyata kan itu yang dihindari. Kenapa? Karena memang cepat atau lambat semuanya akan ditinggalkan, Pak. Ya kan? Apa sih yang akan dibawa? Hanya kain ihram kan, kain putih saja, dan amal baik serta ibadahnya saja yang akan dibawa. Ya memang mengerikan sih orang kalau membayangkan bagaimana nanti pertemuannya dengan zat Allah ya. Walaupun itu merupakan janji yang pasti, semuanya kan bertemu kan, semuanya akan ketemu, dan semuanya akan kembali ke sana. Cuman ya sekali lagi, kembali lagi, manusia modern itu sudah terperangkap, sudah terbelenggu dengan rumah-rumahnya atau penjaranya yang dibuatnya sendiri, yang dibuat dengan rumah yang mewah, dengan vilanya, dengan mobil kendaraannya, dengan saldo tabungan di beberapa rekeningnya. Kalau perlu itu anak cucunya itu sudah ditanggung kehidupan dan kesejahteraannya, cucunya juga sudah ditanggung. Kan itu
manusia modern sekarang ini kan sifatnya semuanya materialisme, semuanya diukur dengan materi. Jadi kalau saya melihat itu, apapun sepak terjang manusia, bahkan sekarang yang terjadi konflik peperangan, kan semuanya ingin mengacu bagaimana sumber daya alam untuk bisa mereka kuasai. Untuk siapa? Untuk anak cucu mereka. Dan dia tidak peduli siapapun orangnya, pihak manapun dia berasal dari mana, negara manapun, suku manapun, selama kepentingan mereka terganggu, ya dia akan sikat kan. Kan seperti itu filosofi hidup mereka kan. Ya kurang lebih mungkin hampir sama sih dengan hukum rimba. Siapa yang kuat ya dia akan menguasai. Ada ungkapan yang menarik sih ya, bahwa manusia itu sebenarnya kan tinggal memilih. Dia hidup di dunia itu akan menjadi sebagai penghuni tetap atau penghuni sementara, hanya menyewa saja. Kalau orang yang mendefinisikan manusia itu hidup di dunia itu sebagai penghuni tetap, dia akan merasa memiliki bahwa bumi dan seisinya adalah miliknya. Maka dia akan eksploitasi habis-habisan. Perut bumi, perut laut, tambang, semuanya ingin dia kuasai. Karena dia merasa bahwasanya dia pemilik khalifah. Dalam arti khalifah sebagai pemilik sah keturunan Bani Adam yang harus menguasai dunia. Nah, tapi ada definisi yang lainnya, bahwasanya manusia itu di sini hidup di dunia ini kan sementara. Dia hanya ya berkunjung sesaat lah. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, bahkan ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kan, atau mungkin baru beberapa tahun. Karena mereka sadar gitu bahwasanya ya kita semuanya sesaat sementara. Makanya dia hanya membutuhkan secukupnya saja, tidak harus mengeksploitasi, tidak harus menambang, tidak harus mengeruk perut bumi, kalau perlu hancurkan ekosistem, hancurkan ekologi, iya kan? Nah itu paradigma berpikirnya. Mungkin itu Pak, barangkali ada yang menarik untuk dikomentari. Iya, nah ini menarik karena kembali ke yang tadi di awal, apa makna di balik kita melakukan umroh sendiri ya, umroh dan haji. Ketika kita diajarkan menggunakan kain ihram ya, yang hanya sehelai hanya menggunakan kain putih ya, dan juga kita juga tidak diperbolehkan menggunakan wangi-wangian ya, dan kita tahu harga parfum ada yang sangat mahal sekali, dan itu ternyata pun tidak diperkenankan ya, tidak diberlakukan, tidak. Dan artinya semua itu di mata Allah sama, ada yang si kaya dan si miskin, yang dibawa ya hanya itu saja. Dan itu adalah bagian dari Allah mengajarkan makhluknya, manusia, untuk kembali kepada hakikat apa sih mana kebahagiaan itu. Yang tadi disampaikan bagaimana di era kapitalisme orang mengeksploitasi alam, bahkan sampai menjajah bangsa lain, mengeruk kekayaan sampai habis ya, dengan cara yang haram sekalipun dia lakukan. Sebetulnya kan rezeki yang sebenarnya itu bagi kita secara fisik, apa yang lewat mulut kita ya, itulah yang jadi tenaga, itulah sebenarnya yang rezeki kita. Artinya sensor-sensor yang Allah tanam dalam tubuh kita, merasakan apa itu enak ya, itu kan hanya sesaat saja.
begitu masuk mulut sudah selesai hilang, rasa kan? nikmat, sensasi, sensasi kenikmatan. rasa yang mungkin makanan Wow. yang harganya ada 10.000 sampai Betul. jutaan ya hanya sebentar ya sensasinya. Demikian juga dengan katakanlah pakaian, intinya kan apa yang menutup aurat kita kan sebetulnya. Bagaimana fashion dan sebagainya, ya manusia memang memiliki nilai-nilai seni ya yang tidak kita, tapi makna dari itu kan sebetulnya apa yang melekat di dalam tubuh kita. Walaupun misalnya koleksi baju kita ratusan atau ribuan, tapi kan intinya yang nempel di tubuh Yang melekat kita, di tubuh kita yang saja. rezeki kita kan. Demikian juga rumah gitu yang kita butuhkan. Ya, yang kita tempati. Banyak orang yang memiliki aset properti tidak terhitung di mana-mana ya. Toh juga nggak bisa menikmati. Iya, yang menikmati ternyata pembantu rumah tangganya kan. Yang dan bahkan sekelas Bill Gates katakanlah, ternyata dia lebih senang menggunakan mobil lamanya gitu ya. Jadul. Bukan mobil yang mewah super sport seperti itu. HP-nya yang dipakai pun HP model lama. Iya, artinya kebahagiaan itu apa sih gitu yang kita cari. Toh ternyata hanya yang melekat dalam tubuh kita. Adapun yang namanya tadi kan mencari rezeki ya, yang sifatnya fisik. Namun berbeda dengan mencari ilmu barangkali ya Pak Ramdan. Karena kita di dalam Islam Allah menekankan untuk mencari ilmu setinggi-tingginya karena Allah angkat derajatnya. Nah inilah yang mungkin sebagian dari kita meninggalkan itu. Padahal ketika saya melihat koleksi buku-buku Pak Ramdan di sini, saya menemukan di sini kebahagiaan tersendiri kan. Ketika bagaimana kita bisa menyelami ilmu yang itu tidak bisa dinilai dengan uang, materi, gitu, dengan materi. Yang itu sebetulnya kebahagiaan yang hakiki yang tidak ada batasnya kan mencari. Karena semakin kita membaca, mengkoleksi sebanyak-banyaknya, dan itu bisa dibawa kemana-mana dan itu sangat berguna buat kehidupan kita. Karena ada sebuah kisah ya, ketika orang berbondong-bondong mengumpulkan uang, kemudian mereka naik ke dalam perahu ya, migrasi lah ceritanya seperti itu. Ternyata perahunya karam, kapalnya karam, dan begitu sampai di pulau tujuan, yang orang-orang kaya tadi berubah menjadi orang miskin. Tetapi ada yang tidak membawa apa-apa, begitu sampai dia tetap bisa hidup. Kenapa? Karena yang dia bawa adalah hanya dirinya dan ilmu yang dia peroleh, dan itulah yang membuat dia bisa survive dan bertahan dan dia bahagia. Gitu Pak. Wah menarik ini. Tadi yang menyambung ya, Pak Jatika singgung itu tentang hakikat kebahagiaan. Saya jadi teringat ya dengan konsep kebahagiaan menurut versi orang-orang materialisme ya. Mereka tuh berkeyakinan bahwa kebahagiaan di dunia itu adalah kebahagiaan yang sejati, dan mereka sanggup loh untuk menggapainya. Mereka sanggup mendapatkan semuanya. Sekalipun misalnya orang mengatakan, kalau mereka sedang galau, kemudian sedang stres atau sedang banyak kegelisahan secara kejiwaan, mereka juga telah melakukan dengan cara apa? Misalnya pengobatan, terapis, kemudian healing, bahkan kalau sampai kepada tingkatan yang cukup akut ya, itu kan mereka memberikan alternatif ya dengan meminum pil, obat, kan seperti itu. Jiwa menjadi tenang, ya kan? Jiwa akan reda, kembali lagi bisa merasakan kebahagiaan.
Itu Pak yang mereka sanggahkan kepada orang-orang yang masih mengatakan bahwa kebahagiaan yang sejati itu kebahagiaan jiwa. Tapi mereka mengatakan seperti itu. Bahkan secara ilmu pengetahuan ya, yang sampai sekarang terjadi itu, matahari sekarang di Eropa ataupun di Cina sudah sanggup bisa membuat seperangkat alat ya, yang kalau pagi sampai siang itu matahari terbit itu sinarnya kan disuplai, disedot inti panas matahari itu dan disimpan. Nah, alat penyimpanan itu yang sewaktu-waktu bisa dia nyalakan, dia bisa gunakan dengan energi seperti itu, akan menyamai seperti matahari. Dengan kata lain, mereka ingin mengatakan, oh dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan akal yang dimaksimalkan, manusia bisa kok untuk membuat ciptaan seperti ciptaan Tuhan. Kan seperti itu. Sampai ilmuwan fisika itu yang apa? Yang cacat itu, Iya. dia sudah berani mengatakan bahwasanya sudah tidak ada lagi posisi Tuhan dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena rumus-rumus fisika dan persoalan-persoalan yang sifatnya materialisme keduniaan sudah dipecahkan oleh ilmu fisika dengan berbagai macam ragamnya ya. Jadi hampir sama juga dengan filosof, saya lupa itu Kierkegaard atau siapa ya, yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu sudah mati gitu kan. Karena sudah tidak perlu lagi Tuhan. Mereka mengatakan bahwa agama itu kan hanya apa ya, semacam kompensasi orang-orang yang hidupnya susah. Karena mereka susah, karena mereka tidak berpengetahuan, karena mereka tidak beruang, akhirnya mereka harus mencari Tuhan untuk memohon, untuk meredakan kegelisahan jiwanya. Jadi buat mereka itu agama atau Tuhan itu pelarian untuk orang-orang yang susah. Nah, buat mereka, orang-orang materialisme yang memang sudah modern dan sebagainya, sudah tidak perlu lagi eksistensi Tuhan. Maka mereka kesimpulannya bahwasanya Tuhan itu sudah mati. Atau menurut ilmuwan fisika itu sudah tidak ada tempat lagi Tuhan itu dalam kehidupan manusia. Seperti itu ya. Tapi kan sebenarnya tadi yang kita singgung di awal ya, bahwa kemampuan akal, logika, ilmu pengetahuan itu seiring dengan berjalannya waktu itu kan akan terbatas. Ada batasnya, ada fasenya. Ya kita tahulah, mulai dari revolusi Perancis, revolusi industri, yang sebelumnya revolusi pertanian ya, kan selalu begitu, berulang, kemudian memodifikasi, memperbaiki kembali dengan fase rumus-rumus ilmu yang terbarukan kan. Artinya kan itu memang terbarukan, terbatasi. Tapi kalau kita mendapatkan hal yang ada di jiwa manusia, di balik hakikat materi ini, ada di sana lautan yang sangat luas dan tak terhingga. Itu hati manusia. Disitulah bersemayamnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membukakan tabir-tabir yang selama ini tertutupi dengan fisik-fisik materi yang ya dalam tanda petik ya, menurut sebagian kaum sufi itu yang memenjarakan jiwa manusia. Coba kalau misalnya orang yang mampu bisa berjiwa besar, mampu memiliki sifat yang sabar, mampu memiliki sifat qanaah, menerima hidup sederhana, dengan dia bisa mengupgrade hatinya untuk sudahlah, cukup. Dengan nilai cukup itu saya makan apa adanya dan tidak perlu untuk iri terhadap tetangga kanan kiri. Dia bisa kok merasakan kebahagiaan, dan itulah kebahagiaan yang hakiki. Dan itu hanya didapat dalam kajian agama, kajian spiritual. Tapi sebaliknya,
Kalau dia terus mengejar materi, nggak akan ada habis-habisnya. Sudah dapat nih jabatan kaprodi, dekan fakultas, nanti wakil rektor, nanti rektor atau bapak eselon 1, ya kan, sebelum eselon 2, eselon 3 dan seterusnya. Ada batasnya. Tapi ingatlah, ya kan, bahwa masa jabatan itu terbatas. 4 tahun, 5 tahun, 2 kali jabatan berarti 8 tahun atau 10 tahun, selesai. Umur usia 40 tahun, 10 tahun lagi 50 tahun, 10 tahun lagi 60 tahun, fisik itu akan berkurang, fisik itu akan terbatas, dibatasi oleh kekuatan tulang kita, otot kita, badan kita, dibatasi pula dengan kemampuan organ tubuh kita. Semuanya terbatas. Nah, cuma sayangnya itu, saya melihat itu manusia modern itu terlalu tinggi berimajinasi, sehingga kalau misalnya dia ingin cita-cita untuk hidup selamanya, agama tidak menyalahkan, agama Islam ya dalam hal ini ya, ajaran saya, ajaran kita yang kita pahami, yakini, karena itu untuk bisa menyemangati hidup manusia. Tapi kan di saat yang sama diarahkan, hendaknya kalian juga ingat bahwasanya kalau kalian ingat sama Tuhan, beribadah sama Tuhan, ya kan, selalu banyak berzikir, menolong orang, kamu juga pasti akan ingat bahwa besok pun bisa kalian itu mati, meninggalkan dunia ini selamanya. Dan tidak ada lagi sisa-sisanya. Jabatan, harta, pangkat, apalagi gelar, dan lain sebagainya. Tinggal sisa cuma 3 kan. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin kan. Sedekah jariyah, amalun sholihin, Waladun salih. waladun sholihin yadullah, ilmun yuntafa'u bihi. Cuma 3. Nah itu yang sebenarnya pedoman patokan yang hakiki ya. Cuma kembali lagi memang itu akan digoyahkan dengan patron-patron, rumus-rumus filsafat materialisme. Karena filsafat materialisme itu memang akan memberikan sensasi sensualitas yang sangat luar biasa, menggairahkan untuk kehidupan manusia, yang memang setiap kali kita membelalakan mata, kalau tidak dibarengi dengan hati yang bersih, jiwa yang bersih, ya kita akan terpengaruhi dengan materi. Maka kalau dalam ajaran tasawuf itu kan seperti kita membersihkan kaca ya. Kaca itu diibaratkan seperti hati manusia. Kalau tidak selalu dibersihkan, tidak selalu dipelihara, tidak selalu disapu, dilap, ya kan, dari debu-debu, dari kotoran-kotoran, dari noda-noda hitam, kekeliruan, kesalahan, kekhilafan, ya kan, dosa-dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Nah, itu kan akan menutupi hati manusia. Dalam konsepnya Al-Ghazali kan seperti itu. 1 kali perbuatan dosa, perbuatan salah itu 1 titik hitam di hati manusia. Semakin banyak, sekian puluh titik, sekian ratus titik, ya akan menghitam hatinya. Sehingga apa yang muncul dalam getaran hati memerintahkan sarafnya ke otak saraf manusia, akan memerintahkan ke organ tubuh ya hal-hal yang negatif. Tapi sebaliknya kan, kalau kita pelihara dengan perbuatan baik, jujur, ibadah, berkumpul dengan orang-orang yang baik, dia akan bersih. Dia akan terang benderang. Dia akan menerima cahaya. Kalau kaca itu akan gelap, gimana dia akan menerima pantulan cahaya dari zat ilahi yang maha luar biasa? Kan akan tertutupi, Pak. Maka bisa karena biasa. Ya orang misalnya yang setiap harinya dugem atau hidup di lingkungan hitam,
dia akan berbuat dosa ya dengan biasa, ya kan? Karena memang hatinya sudah hitam kan, titik-titik hitamnya itu sudah terlalu banyak. Nah, tapi berbeda kan sebaliknya dengan orang yang selalu memelihara hatinya, memelihara jiwanya, perilakunya baik-baik saja. Apa yang dia makan, apa yang dia minum adalah memang hasil dari keringatnya, bukan mengambil hak orang lain, apalagi mencuri, nyolong, korupsi kan, sampai menumpuk hartanya, makan uang rakyat, makan uang negara kan, tanpa rasa bersalah, bahkan mengaku-ngaku sebagai yang benar. Itu sudah jauh sekali konsepnya ya dari ajaran ilahi, ajaran Tuhan. Mungkin itu Pak, barangkali ada komentar atau Ya, memang dalam Islam sendiri kita ada hadis ya Pak ya, kalau tidak salah khairun nas yanfa'uhum linnas ya, sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya ya, bagi sesama. Jadi ketika seperti halnya ketika Rasulullah memerintahkan beberapa sahabatnya untuk menjadi gubernur di wilayah-wilayah tertentu, dalam mindsetnya saat itu bukan identik dengan jabatan sama dengan kekayaan, kemegahan, apalagi korupsi dan sebagainya, tapi adalah sebuah amanah supaya bisa melakukan kebaikan untuk orang lain ya, untuk umat. Demikian juga dalam berkarir ataupun bekerja, konsepnya tentu bukan berarti Islam tidak mendorong untuk menjadi kaya ya, tetapi kaya di sini kaya manfaat gitu kan. Termasuk yang tadi Pak Ramdan sampaikan, 3 hal yang tidak akan putus, diantaranya kan adalah selain anak soleh dan ilmu yang bermanfaat, satu lagi adalah waladun soleh, dia walan solehah, amal soleh, ilmu yang bermanfaat, dan satu lagi doa anak soleh kan. Idza mata ibnu adama in kama ilmu sedekah jariyah. Sedekah jariyah lah. Sedekah jariyah diantaranya termasuk wakaf yang, dan juga ada sahabat yang mewakafkan tanah bersih sumur ya, yang sampai sekarang ternyata jadi kebun kurma yang Utsman bin Affan yang asetnya udah luar biasa kan. Artinya itu endingnya adalah manfaat untuk orang lain. Nah, justru yang tersisa dan berumur panjang adalah harta yang disedekahkan, betul, bukan harta yang disimpan di bank dan diberikan ke anak cucunya, apalagi dengan jalan korupsi dan cara yang salah ya, tidak halal. Betul. Jadi luar biasa Rasulullah konsepnya ya konsepnya yang tadi bukan lari ke hedonisme untuk memperkaya anak cucunya, tetapi justru untuk sosial, manfaat sosial. Ya luar biasa, karena akhirnya membuktikan ya bahwa konsep yang ideal itu justru ada dalam konsep Islam ya. Seperti anjuran kita untuk berbanyak sedekah, kemudian untuk mencari ilmu dan mengajarkannya, kemudian menciptakan anak yang soleh kan, yang diantaranya itu kelak nanti bisa mendoakan orang tuanya, keluarganya, saudaranya kan. Ternyata itu memiliki perspektif sosial semuanya, tidak individual.
Ya. yang konotasinya adalah kalau konsep individual adalah konsep materialisme yang hanya mementingkan dirinya, perutnya, anaknya, istrinya, keluarganya saja kan. Tapi kalau konsepnya sosial adalah bagaimana dia untuk lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah itu tadi sedekah, ya kan, mengamalkan ilmu yang bermanfaat itu kan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Dan itu yang akan mengalir pahalanya. Dalam arti yang luas adalah seberapa pun banyaknya harta kekayaan, kalau tidak disedekahkan itu nggak ada manfaatnya kelak, ya kan, baik itu secara faktual, ya kan, maupun secara ukhrawi. Jadi dia akan makan habis jadi kotoran dan lenyap begitu saja kan. Tapi kalau sebagian hartanya disedekahkan, diberikan untuk membangun hal-hal yang lebih bermanfaat, menyekolahkan anak, membantu orang bersekolah, membantu banyak hal lah, itu akan membekas kan. Tapi sebaliknya, kalau hanya disimpan di rekening pribadi, ya kita nggak tahu kalau anak kita itu akan bisa melanjutkan hal-hal yang sifatnya syariat, atau jangan-jangan kita nggak tahu diperebutkan antar mereka, kan seperti itu ya. Betul. Tapi sebaliknya, kalau buat foundation, yayasan, dalam arti yayasan sosial ya, tidak mencari untung dan sebagainya, yang sebenarnya juga ini banyak ditiru kan dalam kajian-kajian dunia barat juga sekarang kan. Mereka berlomba-lomba untuk membangun foundation ya, yayasan sosial gitu, untuk membantu masyarakat luas. Menarik sekali. Ini kita cukupkan dulu ya Pak. Nanti di lain kesempatan kita lanjutkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena nanti mungkin Pak Jatnika dengan aksesnya, relasinya, teman-temannya dulu di Selandia Baru ataupun di Australia ataupun tempat lain, mungkin bisa Zoom ya, berbicara, bahas tentang ya fenomena-fenomena sosial yang mungkin juga menyangkut kajian-kajian yang religi ya, walaupun tidak selamanya itu Islami, tetapi hal-hal yang sifatnya spiritual kan menarik juga untuk kita berbagi ya, sharing dengan teman-teman para netizen. Yang ini intinya adalah ya kembali itu tadi, berbagi ilmu, bersedekah apa yang kita bisa perbuat kan. Kalau sedekah tidak mampu dalam bentuk materi ya bersedekah dengan bentuk ilmu kan, pengetahuan, pengalaman. Ilman nafian ya. Ilman nafian, ilmin yuntafa bihi. Oke, makasih Pak Jatnika. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.